Bang, lu siap ngomong panjang nggak? Iya dong, sejam lah ya. Iya, nggak selama itu sih. Di samping gua ada abang gua Melanie Ricardo. Yes. Kita tuh berdua selalu panggil, jadi gua manggil Panji abang, Panji manggil gua juga Abang. Dan ada satu lagi abang kami, Steny Agustaf. Yes, nih benar. bertiga para Tapi abang-abangan. kayaknya udah ya, he's busy with something else deh. Ya kan dia punya bisnis dan segala Ya, macamnya. ya. Dan di masalahnya industrinya si Steny, Ya. Steny Agustaf, ini industri yang lagi rumit banget di pandemi seperti Betul, ini. setuju gua. Sebagai talent mungkin kita masih Ya. bisa warawiri ya, job Betul. mungkin nggak hilang tapi berubah bentuk. Tapi kalau IO, aduh rumitnya bukan main. Jadi dia lagi puter fokus di otak situ lah. habis-habisan. Tapi dia main YouTube juga nggak sih, Bo? Enggak. Oh, dia nggak main YouTube? Iya, bikin YouTube tapi untuk FVO-nya doang. Oh, buat FVO-nya. Ini semua tutup nggak sih jendelanya, Ose? Tutup Oke, kayaknya kok. iya, Tutup aman. Yes, go on. Gue tuh nggak pernah ngobrol panjang sama lu kan. Iya. Jadi gue mau Terakhir ngomong. kita ngobrol tuh soal kucing. Betul. Itu pun untuk lu. Iya. Maksud gue, Iya. gue nggak pernah benar-benar ngajak lu duduk terus udah gitu ngobrol. Ini aja Yes. gue lagi di mobilnya Melanie Ricardo. Iya. Ya lupa deh tadi kasih lampu dong. Emang Biar kenapa? manis, ya biar keren aja. Nah, kalau YouTube gue mah, yang penting ngobrolannya, bang. Santai. Nggak penting eksteriornya ya, cuy. Nah, terus maaf, lampu jangan geser-geser, muka di bawah. Wah, hajar ya. Oke, baik, silakan Pak Haji. Melanie Ricardo ini soalnya emang gua pengen ngomong semuanya sih sebenarnya. Ya. Gue pengen ngomong Melanie adalah nama yang paling sering gue sebut ketika gue lagi mau ngomongin sesuatu yang Ini sebutnya bebas kan sambil make up apa iya, bebas kan? yang gua sebut sebagai karakter seseorang yang punya karakter, sesuatu yang punya karakter, selalu Melanie Ricardo. Kok gitu? Nggak percaya lu kan lu, pernah nyela gue sebagai salah satu apa sebutannya bait ya? Beat lu Betul apa? sekali. Katanya apa, Bang? Melanie Ricardo Iya. isi tasnya lebih penting daripada tur stand up komedi gua. Udah gila emang. Gua pernah ceritakan tuh. Ya di infotainment kan. Salah satu infotainment gitu. Gue ngundang media guys untuk datang ke presscon gue. Enggak, gue kasih press release. Pengen nunggu dibahas, enggak dibahas. Gue pikir mungkin karena ada yang lebih penting. Tiba-tiba gue lihat liputannya isi tas Melanie Ricardo. Isinya apa itu? Lu masih ingat gak sih liputan itu? Saya nggak, gue nggak inget liputannya, tapi itu gue nyampe ke kuping gue dan lu diomongin lo sama Panji jadi beatnya Panji ini segala macam. But I'm honored. Because I Iya. know you. Maksudnya lu pada saat bikin beat itu memang benar-benar berdasarkan keresahan lu. Iya. Dan itu juga keresahan gue kayak ngehe kadang-kadang kita udah bikin apa segala macam launching ini ono, taunya yang keluar orang ngoprak-ngoprak mobilnya. Iya. Beat itu kan sebenarnya kan lebih menggambarkan kengenesan gue Yes, gitu. yes, Sebenarnya yes, maksud yes. gue kasihan banget sih Panji, turnya kagak nilai Bukan nih di mata envy ya, wartawan. bukan jealous ya, bukan berarti lu Enggak. jealous dengan orang lain. Dan waktu itu gue ngeliat isi tasnya juga sebenarnya yang isi tas perempuan pada umumnya aja, maksud gue nggak Iya, spesial menarik juga. juga ya, cuy. Iya, Iya, barang iya. doang. Tapi gue sama Melanie kami datang sebelum Hard Rock tuh lu ngapain sih? Sebelum Hard Rock tuh gue udah jadi penyiar radio. Awalnya gue SPG Rokok Long Beach. Did you remember? No way, Mel. Serius gua? Serius, gue tuh Long Beach. Sebelum banget lagi gue tuh model catwalk. Bukan model foto ya, karena pasti nggak menjual. Agak menjual wajah, menjual badan. Sebentar. I Yes. don't know this. Jadi awalnya tuh gue tuh ikutan namanya expose zaman dulu, Rati Sanggarawati dan segala macem. Gue tuh catwalk model. Nah, again, kalau menjadi catwalk model tuh kan harus benar-benar totally skinny, kurus at that time ya. Nggak ada tuh Ashley Graham yang sekarang Ya, badan gemuk ya. apa gede segala Ya, macam. ya. Dulu tuh semuanya harus zero size, cuy. Dan I was torturing my body. Jadi gue tuh kan sebenarnya gue tuh terlahirkan dengan big figure, ya kan? Maksudnya gue tuh mungkin nggak akan kurus banget, kecil petit gitu, karena emang it's not me gitu. Nah gue tuh udah diet sampai kelaparan, sampai asam lambung, gas lambung, udah segala macam. Tapi nggak akan pernah bisa reach at some point seperti teman gue yang emang she was born like that, skinny gitu. Iya. Jadi akhirnya I gave up my dream gitu untuk menjadi seorang model profesional catwalk. Gue sempat jalan beberapa kali, sempat diliput Kompas kan. Tapi I know kalau bahasanya Rene Suhardono zaman dulu, I know that I could never be a rock star in this field. And then gue mulai nyari tahu nih, gue ngapain ya gitu. Oke. Sorry, itu tahun berapa, Mel? Itu gue masih di kuliah, masih di Trisakti. Belum masuk radio. It's a long way before radio. 90s.
90s. And then after that, dulu banget kan gue sempet nih, ya lu pasti nggak tahu sih lu pernah ikutan nggak cover guest, cover boy. Jadi teman-teman gue kan dulu gak disampul, yo lucu-lucuan yuk, semuanya pada ngirimin. Gue kan, males gila, gue anak basket kapten. Padahal gue berangkat sendiri ke pasar Pondok Gede. Dulu kan belum ada kamera sendiri kan, Ji. Gue foto, gue inget banget itu tomorrow is gonna be the last day untuk ngirimin si formulir dan fotonya. Fotonya tuh dulu harus depan sama samping, Ji, sama seluruh badan. Biasanya pakai jeans atasnya putih. Yes, nggak boleh macam-macam. Terus gue bilang sama si tukang fotonya, "Bang, please banget, gue harus banget." Dia bilang, "Mbak, maaf, bukan kita nggak mau, tapi lampunya satu lagi mati." Kesian. Tapi gue harus banget kan. Akhirnya gue paksa lah, gue foto lah. Ya redup dong cuy. Udah bukan cuma redup, ini bekas jerawat kelihatan semua kan. Kacau. Terus pas udah buka-buka segala macam, ya nggak dapat. Gue di pojokan aja dong, gue ngatin teman-teman gue gitu. And I was like disappointed. Temen gue, "Lo kok lo sedih sih? Lo nggak ngirim?" Enggak. Agak rumah nangis. Itu nih, emang dari kecil gue tuh pengen banget I want to be famous, I want to be on TV. Gue tuh tahu gue akan menjadi penghibur gitu. Nah terus yang membawa lu ke radio tuh apa? Kenapa akhirnya tuh gue denger iseng. Dulu pengen banget. Dulu itu zamannya MTV on Sky. Keren banget, Atta, terus Kemal dan Englishnya kan cus parah cuy. Gue bisa sih. Gue les di Lia, Pengadegan, gue les di ILP, Pancoran, name it deh, gue makan semua. Tapi again bahasa tuh kan nguap kan, Ji. Pada saat lu nggak praktis kan, makanya that's one of the reason why I got married with bule gitu. Nah again balik lagi kenapa sih radio, karena gue dengernya asik banget sih radio. Gue coba MTV nggak dapat, gue muka sok itu yang interview gue. Terus akhirnya gue lagi iseng gue denger ada radio S radio, radionya almarhum Sis NS. Gue dateng lah ke Rawamangun, gue bawa tuh segala macam foto gue, segala macam kata belece. Gue masuk langsung, besoknya 3 hari gue langsung dipanggil gitu. Kemampuan ngomong lu saat itu udah kayak gini? Enggak. Tapi dari gue SMP, gue tuh dulu tuh waktu SMP, lo tau kan ada yang pasti kayak tukang ngomongnya di kelas gitu. Gue sampai dibikin sama temen gue itu adalah, ada temen gue cowok namanya Donald, dan bentuknya kayak Donald bebek bener-bener. Jadi disebutnya adalah, ini belum Dorce Show ada loh cuy, disebutnya adalah, gue kan dipanggilnya Agnes dulu, Agnes and Donald Show. Bayangin nggak? Jadi gue kayak stand up comedy, Ji, berdua ngomong bikin orang ketawa, jadi orang pada ngumpul semua. Jatuhnya ngelenong kali ya. Iya. Waktu gue SMP tuh udah kayak gitu, dan I didn't realize at that time, cause my mom always get annoyed, selalu dipanggil ke sekolah. Lu tuh jangan suka ngomong mulu di sekolah. Guru gue selalu bilang, "Nih anak ngomong mulu pas jam pelajaran." So I didn't realize at that time bahwa ternyata kemampuan gue ngomong mulu ini at some point saat gue gede in the future ini akan menghasilkan uang gitu loh. Waktu awal-awal era kita siaran, lebih tepatnya sebelum era kita siaran, penyiar, dan mungkin untuk beberapa radio masih sih, penyiar itu ada tipikal suaranya. Cowok kayak gini, cewek kayak begitu. Nah, lu kan datang dengan suara yang berbeda, betul sekali. Waktu unusual. Di S Radio tuh udah jadi masalah. Sebenarnya sih waktu di S Radio tuh gue belum seserak ini suaranya. Tapi pas masuk ke Hard Rock nggak tahu, mungkin karena gue tuh dulu kuat ngerokok ya, Ji. Kuat ngerokok, terus namanya juga abang-abang ya kan. Iya, habis narik beca ngerokok. Clubbing, tidur nggak tidur. Jadi suara gue tuh dulu gue sampai reach at some point bahwa suara gue tuh benar-benar kayak udah mulai rusak kan. Lu tahu kan dulu sampai mulai rusak, dan di awal-awal emang semua orang bilang warna suara gue dulu tuh kan warna suara tuh Atta, rada-rada kayak yang cewek banget gitu kan. Di awal suara gue, siapa sih ini udah suara kayak laki? Bukan cuma suaranya, mukanya juga. Jadi ya ternyata the thing that I hate at that time gitu, ternyata ya itu dia, ternyata sekarang bisa menjadi signature. Jadi sebelum gue introduce myself, orang udah tahu, oh ini Melani, suaranya bangor, suaranya gede gitu kayak cowok. Karena kalau di Hard Rock FM sebenarnya mungkin di grupnya Merah ya, Atta itu suaranya emang suara tipikal, tapi karakternya kuat banget loh. Atta is a very strong woman gitu. Kemana dia sekarang ya? Nggak tahu juga mungkin, tapi dimanapun dia pasti masih sama galaknya. Di Hard Rock FM, Indi juga seperti itu. Dan Indi juga datang bukan dari latar belakang siaran, bahkan orang dia sekretaris tahu, sekretaris. Tapi segitu mungkin pintar ngomong terus ditaruh di situ. Nah, Indi tuh yang pertama kali ada penyiar yang karakternya kuat walaupun suaranya nggak tipikal industrinya radio. Abis itu lu masuk di situ. Nah, gue inget banget. Mungkin yang lain nggak sempet dengerin zamannya Melani masih siaran. She's on the top of the game, top of the food chain. Iya, gue ngerasa gitu. Tapi mungkin yang lu sadar nggak tahu lu enggak adalah perempuan itu merasa
lu mewakili mereka dari sisi keberanian untuk menjadi diri sendiri. Was it? Iya, banyak perempuan-perempuan bilang gue tuh I wish I can have her courage. Coba gue ngomong kayak dia. Dalam kepala gue tuh yang ada di kepala gue tuh adalah hal-hal yang mungkin Melanie akan katakan, tapi gue nggak ngerasa gue bisa ngomong kayak gitu atau nggak ngerasa pantas kayak gitu. Jadi Melanie itu saat itu adalah karakter yang sangat-sangat kuat. Lu berapa lama sih siaran di... Lu Drive and Jeff gak sih? Iya, gue Drive and Jeff. Gue tuh pertama kali menggantikan Indy Barens sama Yossi. And then okay, I wanna share about this. Nah ini dia kadang-kadang pada saat lo naik dalam karir lo, kadang-kadang lo tuh orang sekarang nyebutnya adalah pansos. Mungkin saat itu tuh gue ditaruh sama Yossi, ya berarti gue pansos ke Yossi kan. Because Yossi was the spotlight, everything to him gitu. Dia lagi masih muda, ganteng, kaya, dan sampai sekarang juga masih ganteng because he's like my brother in Christ gitu. Tapi maksud gue saat itu tuh nobody notice Melanie Ricardo. Iya. Sebelumnya lu siaran apa? Sebelum lu pagi tuh lu sempat jam-jam sebentar yang kayak cuma jam siang. Habis itu gue disuruh naik langsung menggantikan Indy Barens bersama dengan Yossi gitu. Nah kayak gue nge-MC nge-MC gitu. Lu kan sebenarnya mendingan nge-MC sama orang yang lo nggak kenal dibandingin orang-orang kayak bos-bos lo yang tahu bener nih, ini pasti mau nilai gue A, B, dan C dan segala macam. Jadi kayak semua orang tuh ngetawain jokesnya, cause he is freaking funny gitu kan, si Yossi gitu. Semua orang ngetawain dia, semua orang Yossi, like everybody, like all the spotlight on him. I didn't jealous, tapi maksudnya gue tuh ngerasa kecil hati gitu kayak, gila, gue tuh nggak dianggap, like gue tuh cuma pelengkap. Gue tuh ibaratnya Yossi tuh is the menu segala macam yang main course-nya, gue tuh cuma dessert yang selewatan dong, yang kadang-kadang nggak dimakan, Mbak, sorry aku skip aja deh, gitu, ngerti gak sih? Jadi gue tuh ada di situ karena ya Yossi harus berdua, harus ada partner cewek gitu. Ya ternyata tuh gue. Jadi semua orang tuh ngeliatnya cuma ke Yossi gitu. Tapi I learn a lot from Yossi juga. Gue belajar gimana cara dia tuh ibaratnya bikin jokes spontaneously gitu. Terus gimana caranya juga dia tuh dengan kreativitasnya. Dan salah satu hal juga yang gue belajar dari Yossi adalah dia tuh kan kaya banget dulu. Sekarang juga kaya sih bang. Maksudnya kemarin tuh lagi TV apa segala macam. Film juga. Film semua bang, project pop segala macam. Dia datang, kita udah kelar mau siaran, terus dia bawa amplop setebal ini guys, amplop putih. Terus gue bilang tuh buat apa Yos? Terus dia bilang ini buat bayar perpuluhan, jadi kayak zakat gitu loh. Nah pada saat gaji lo 10 juta, perpuluhan lo kan berarti 10% kalau di Kristen, itu kan cuma 1 juta, masih enak dong bayarnya. Saat penghasilan lo udah 300 juta kan berarti 30 juta harus lo keluarkan. Tapi gue belajar satu hal dari Yossi adalah dia tuh setia gitu, dia setia dengan penghasilan yang gede dia kasih orang. Dan gue belajar dari dia, oh wow, kalau lo pengen diberkatin dalam hidup lo harus setia dan harus bayar perpuluhan lo, karena itu adalah kewajiban lo gitu. Wow. Akhirnya gue pas ngeliat tuh Yossi segitu gedenya, tebalnya sampai segini nih guys gitu. Nah itu ibaratnya menjadi hal yang gue selalu ingat sampai sekarang gitu. Berapa lama tuh waktu itu sama Yossi? Sama Yossi sebenarnya nggak terlalu lama. Abis itu gue tuh pecahnya di sore sama Lucy ML Wiryono. Melanie Lucy ML, yes. Iya benar, ya kan? benar. I remember now. Iya benar. Karena gue kalau denger Melanie siaran tuh sama Iksan Akbar, padahal ya, enggak. Terakhir sama Iksan. Nah itu. Iya benar. Nah kalau sama Lucy, gue itu lagi kacau-kacaunya bang. Gue kerjanya diskotikan mulu, anjing diskotik. Lah, sedangkan Lucy kan lagi saat itu tuh lagi ibaratnya berhijrah kan, dia udah pokoknya yang lempeng banget lah. Sedangkan gue tuh kalau hari Senin tuh ketemu sama dia pasti gue yang udah belecehan, habis mabok, cowok mana nih Agela. Dua-duanya kuat nih perempuan nih. Kuat. Lucy. Nah di awal-awal, nah itu dia. Gue sama Lucy tuh kawin sekali di siaran. Tapi dalam pergaulan kita tuh nggak selalu bareng-bareng. Kayak gue sama Steny sebenarnya, iya. That's right. Iya. Kita punya hal yang berbeda. Dia sendiri suka bingung ngeliat gue, gila ya lo, gak ada capeknya. Ya karena waktu itu gue sih single, jadi gue sama cowok, dan gue ngerasa dengan Hard Rock FM itu ngeboost gue banget untuk bisa dapet cowok. Dulu kan sini anak Bekasi, sekarang siapa lo? Melanie Hard Rock FM. Asik. Bener. Ya kan, jadi emang gue tuh lagi nakal-nakalnya, dan si Lucy juga saat itu ya kita nggak pernah bisa sejalan, tapi kita kawin banget di siaran. Jadi gini ya, untuk yang nggak tahu, Lucy Wiryono karakter kuat sekali. Abis, iya. Melanie Ricardo karakternya kuat sekali. Iya. Orang akan berasumsi ini pasti ada berantemnya nih. Iya, tapi lu tentu mungkin kadang-kadang gua aja Mas Steny kadang-kadang suka gontok-gontokan. Iya. Tapi secara umum yang bikin lu klik tuh apa? Biasanya nih kalau di gua dan Steny, gua nggak tahu kenapa, tapi Steny tuh bercanda garing aja lucu buat gue. Nggak ngerti gue juga kenapa. Kadang-kadang gue bilang itu kan nggak lucu sebenarnya, tapi kenapa gue ketawa ya? Jadi gue tuh mengkomplement komedinya dia, dia ngelempar apapun gue makan dan sebaliknya. Tapi justru jadi bagus kan, jadi kawin. Lu apa yang bikin itu tuh apa?
nggak tahu somehow kalau di udara tuh gue sama Lucy apa yang dia pikirin, apa yang gue bacain walaupun kita berbeda itu bisa ngeklik, bisa nyambung gitu. Mungkin beda dengan seperti gue sama Iksan ya. Karena kalau gue sama Iksan tuh kan ya udahlah di udara nyambung, nggak di udara. Ya mau kentut karena karakter sama. Iya. Sama Iksan gitu, walaupun ya sukaannya juga sama kan. Iya. Tanpa harus detail dijelaskan ya, hanya udah paham lah gitu Bang. Jadi ya balik lagi, ada memang karakter penyiar tuh yang lu cocok banget, kawin banget di udara, tapi pada saat dalam pergaulan ya which is nggak apa-apa juga sih Bang. Terus akhirnya kenapa tuh sama Lucy? Lucy keluar kalau nggak salah. Setelah berapa lama? Can't remember, atau gue sempat didiskualifikasi. Sorry, gue sempat di apa sih sebutannya tuh yang di grounded ya sebutannya. Di grounded. Dia di grounded 1 bulan sama PD-nya Hard Rock FM. Gara-gara? Karena gue ketahuan bohong. Gue tuh kan pengen banget masuk TV Bang. Pengen Bang, lu inget nggak sih Bang? Lu tuh udah di TV. Stanny tuh udah di TV lama. Udah duluan kan udah dia. Duluan di Indosiar. Indosiar teman terakhir. Iya. Bang, gue tuh kerjanya casting mulu Bang, nggak dapat. Anjay, tiap casting kan dulu kita kalau ada info casting Trans TV itu dulu ya kan, berangkat semuanya, bedakan, berangkat semua. Ntar tiba-tiba yang dapat, siapa yang dapat ini jadi hostnya? Oh, Marissa Nasution. Gimana menurut? Iya, gimana ngelawan? Gimana ya kan? Makanya gue langsung di pojokan gue. Saat itu gue bertekad, gue harus nikah dengan bule supaya anak gue seperti Marissa Nasution. Jadi gue tuh lama banget untuk bisa masuk TV, dan akhirnya pada saat gue syuting di TV, gue harus siaran radio, dan Hard Rock kan dulu strict banget, Bo. Strict banget. Nah, gue tuh bilang sama salah seorang penyiar, jangan bilang dong, terlambat tuh bukan gara-gara gue, tapi lo tahu saat bintang tamu terlambat satu kan semua jalan terlambat. Gue udah naik ojek segala macam, gue datang 4:30. Gue bilangnya itu adalah gue tuh bukan syuting. Tiba-tiba nggak tahu gimana nih penyiar ngomong, padahal gue udah bilang, lu jangan bilang. Kelepasan. Ngomong ke Mas Willy. Mas Will lagi. Idola kita bersama. Dipanggil di ruangan, gue inget banget Ji. Gue inget di ruangan gue dipanggil. Lo bener waktu hari itu lo nggak syuting? Enggak Mas. Tapi gue udah anjay. Duk. Dihidupin telepon. Ada Vivi. Vivi kan juga coaster. Mas Willy dihidupin, disuruh telepon si penyiar itu. Kata penyiar ini, lo kemarin sama dia lo syuting. Dus. Hidupin. Luckily dia nggak ngangkat telepon, lagi di gym. Gila tuh. Karena kalau nggak kan gue akan dikulitin kan, dan gue I don't know what to say gitu. Terus dia bilang, udah pokoknya gue udah tahu lo bohong, lo di grounded 1 bulan, gue nggak punya penghasilan, gue pindahin lo ke Trax FM. Oh, jadi bukan cuma diberhentiin siaran, dipindahin. Ibaratnya menurut mereka saat itu kan Hard Rock on the top lah. Ya sebenarnya gue di downgrading dong. Iya dong kan gue tuh. Ya walaupun mungkin orang bilang enggak, tapi ya gue tadinya pengennya di Hard Rock, diturunin ke Trax. Tapi tadinya yang gue pikir itu menjadi anjir gue, oh my god. Itu yang sama Iksi ya? Iya, it's the end of my career. Pagi kan? Di Trax gue pagi, gue suruh boleh milih partner. Iksan tuh ibaratnya lagi struggling, gue nggak pernah dipanggil-panggil, cuma jadi penyiar pengganti terus. Betul. Gue bilang kalau gue siaran di Trax FM, gue mau sama Iksan. Gue siaran sama Iksan di Trax FM, plak, kocok, jadi. Ternyata sometimes Tuhan tuh cuma pengen belokin lu, ternyata lu tuh malah dikasih hal yang dar gitu. Ya, that's the thing sih. Yang tadi ada bagian yang menarik yang Melanie sempat ngomong adalah bahwa dia tuh pengen banget masuk TV. Gue inget banget nih. Dia dulu sih kalau ngomong ini dia bisa nangis. Sekarang sih betul. Mungkin enggak. Dulu itu gue, dan kayaknya gue pernah ngomong juga sama lo, gue, Stanny, setiap kali kami jalanin program, TV nanya, siapa dong gue butuh perempuan. Nama yang keluar pasti Melanie Ricardo. Pasti Melanie Ricardo. Gue sama Stanny tahu betapa she is the best, the next big thing. Ya kan? Selalu disebut, jawabannya selalu sama. Jawabannya adalah kurang TV, kurang cewek. Ya enggak, iya. Gitu. Mukanya radio tuh jahat banget. Bener. Ji, sampai ada yang bilang ini salah satu bahan bakar yang bikin gue justru semangat untuk I'm gonna conquer TV. Karena satu orang pernah dulu SMS kan, 0811 816 876 SMS dia bilang ini, wow Mel, lo keren ya, lo udah macan radio sekarang. Tapi menurut lo nggak akan pernah bisa menaklukkan TV. Emang lo cuma jagoan kandang di radio. Itu orang. Ya tapi again, lu nggak bisa tutup mulut orang untuk berkomentar. Zaman belum ada mulut netizen, udah ada mulut netizen duluan. Gua rasa admin Lambe Tura. Silat ya coy. Dan itu saat itu gue tuh ibaratnya casting udah mungkin let's say 54 kali, itu yang dapat cuma mungkin baru sekali. Itu gue tuh jadi host Dakocan. Jadi gue itu, ini gue selalu cerita, gue udah dapat nih di TVRI acara Dakocan.
Saat gue datang, udah seneng banget dong Ji. Tak sampai jam 4 janji mau on cam, kok gue nggak di make upin. Orang udah pada heboh semua. Gue nanya dong 4 kurang 15, Mbak mohon maaf, kok saya belum dipakein baju, belum di make upin segala macam. Oh Mbak nggak tahu? Ya, kenapa? Kan udah 4 kurang 15, kan Mbak jadi dakocannya. Maksudnya gimana ya Mbak? Ya Mbak cuma dihitemin doang muka sama badannya, habis itu pakai rambut keriting gue anjir. Gue pulang Ji. Yang bener, jadi lu tuh gak tahu sebenarnya ruangnya. Kata gue, ya gue tahu sih gue nggak cakap-cakap kayak Marcel Siton, tapi gue nggak mau jadi dakocan aja. Gini-gini model catwalk lo, gila lo. Ya banyak banget yang struggleness gue tuh untuk bisa masuk akhirnya ke TV tuh dengan ibarat jatuh bangun Ji. Iya. Makanya gue tuh sama Steny selalu bilang, waktu misalkan kan kami sering dengar jawaban yang sama kan, bahwa iya ini mukanya muka radio bukan muka TV. Gue bilang sama Steny, lu nggak tahu ini manusia bisa apa kayaknya. Jadi gue tuh selalu bilang, by the time TV Indonesia menyadari kualitas terbaik dari Melanie Ricardo and what she can bring her character to the TV, kelar semuanya. Soalnya juga dulu itu memang tipikal Ji, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang lo lihat kan, maksudnya banyak ragam host dulu. Ragam sekarang ragam banget. Maksudnya semakin lo be who you are, makin lo unik dan segala macam, lo makin dilihat sama dulu industri. Nggak gitu. Dulu nggak bisa cuy. Lo tuh harus lo harus cutari. Gini deh. Bahkan ya sebenarnya kalau kita mau brutally honest, bahkan yang sesuai tipikalnya sama yang TV minta juga belum tentu tembus, karena mungkin kepalanya nggak ada gitu. Tapi memang pada zamannya tuh kalau mau masuk TV perempuan tuh ya putih, langsing, rambut hitam, rambut panjang lurus, udah. Sisanya tuh nggak ada. Makanya Atta waktu megang Idol, iya rambut pendek kan cepak. Iya, rambut pendek cepak dan emang ngomongnya bagus, tapi harus strong karakter. Nah, ketika TV udah mulai ngerti bahwa TV itu butuh karakter, disitulah kemudian nih siapapun yang ngoceh itu, ibu di samping gue nih sampai punya talk show sendiri. Ya puji Tuhan sih. Gue waktu itu pernah jadi bintang tamu lu, gue inget kok. Iya. Acara apa gitu namanya? Gue pertama tuh punya Mel's Update di Antv, which is gue deg-degan sih Ji. Pada saat talk show menggunakan nama lo, itu kan sebetulnya it can brings you joy, tapi juga deg-degan juga. Ini Gue sampai sekarang nggak punya acara TV yang pakai nama gue. Karena mungkin itu bukan menjadi purpose lo. Itu sebabnya ya, juga. Sih. Dan sekarang gue punya Call Me Mel nih ya. Itu sebabnya kenapa gue bikin YouTube Ji. 1, 2, 3 jawab semuanya. Karena makanya di YouTube gue nggak pernah ngeprank, gue nggak pernah misteri penelusuran segala macam. Karena I know that's not my strength, and it's not my calling. Panggilan gue tuh adalah menginterview. Panggilan gue tuh adalah ngobrol. Karena buat gue, walaupun sekarang banyak artis yang juga ngobrol segala macam, tapi interview is not only lempar pertanyaan. Betul, setuju. Interview is about skill. Betul. Makanya lu bisa punya, lu bisa nonton channel yang lain ngobrol, tapi saat lu punya skill, saat lu ngobrol, makanya gue seneng nonton Deddy karena menurut gue isi otaknya ada isinya gitu. Lu akan beda nonton Deddy Corbuzier dengan yang lainnya misalnya begitu. Again, kenapa gue bikin 1, 2, 3 jawab semuanya? Karena gue tuh nggak punya kesempatan saat itu Ji, belum dipercaya lagi sama TV untuk bisa punya talk show. And my dream, if you want to know my dream adalah one day I wanna be Oprah Winfrey of Indonesia. Wow. Gak mau jadi di bawah. But it's kind of the mix karena Oprah kan agak serius. Gue tuh lebih jenaka kan, jadi ada Ellen-nya sedikit. But that's my goal. Jadi gue on the way to that reach that goal. Gue bikin, aduh gila ya TV susah banget nih, nggak ada yang percaya gue jadi talk show apalah. Waktu itu Soimah punya Soimah kan, Soimah Show. Gila nggak dapet nih gue acara. Akhirnya gue cuma dikasih tahu gini, dan ini dikasih sama pastor gue di gereja, start everything dengan yang ada di tangan lo. Saat itu gue cuma punya kamera, nggak punya tim, nggak punya lampu Nji. Gue cuma punya kamera sama gorilla. So kenapa namanya 1, 2, 3 jawab semuanya? Karena basically only 3 questions. Kenapa cuma 3 pertanyaan? Karena biasanya cuma nodong artis teman-teman pada saat break shooting, so it's not gonna be long. Boleh nggak sih bantuin gue di vlog gue? 1, 2, 3 jawab semuanya jebret, supaya orang tuh bisa lihat di TV. Man, gue tuh punya talenta, gue tuh bisa menjadi seorang interviewer yang bagus. Give me that chance, give me that opportunity. But at that time pada saat gue belum dapat dan gue ngelihat Soimah atau yang lain-lain dapat, despite of complaining, ya dong, karena I cannot hate the system. It is what it is. Mau gue depresi, mau gue anxiety, mau gue begitu gila, ya begitu aja. But what I can do adalah gue bisa lakuin apa yang ada dalam tangan gue. Itu yang selalu gue encourage ke siapapun yang punya mimpi. Start everything dengan apa yang ada dalam tangan lo. Gitu. Dan gue inget banget, kayaknya gue langsung ngomong sama Steny deh. Nggak tahu gue telepon tuh pas ketemu sama Steny gue ngomong. Waktu lu
meledak banget diomongin orang di TV. Maksudnya conversation wise kenceng banget waktu lu jadi kayak reporter sepak bola yang masuk locker. Iya. Itu juga Indonesia nggak pernah ngeliat kayak gitu sebelumnya soalnya. Lo tau nggak? Semua orang yang masuk locker itu adalah cewek-cewek yang cantik. Again. Iya, tipikal. Gue datang dengan pakai tato, rambut gue pendek banget, dan tau gak sih bang, untuk bisa masuk aja dapat that chances yang cuma paling gak nyampe 10 menit bang, gue di TV bang. Betul, gue setuju. Gue nunggu lama banget bang. Iya. Gue nunggu. Nggak dapetinnya gimana? Kalau boleh tahu, gue nggak pernah nanya. Gue interview, gue casting, berkali-kali, dan nggak tahu kenapa gue jadi bisa ke sepak bola, dan gue harus puter-puter ke naik mobil tempat-tempat yang kecil apa segala macam, ke tempat yang gue nggak pernah kepikiran. Gue harus belajar mengenai bola. But I love it at that time. Dan menurut gue Tuhan tuh tahu banget waktunya. Kenapa gue dikasih menjadi bongkar-bongkar locker pada saat gue belum kawin? God knows exactly your strength and kekurangan. Man, kelemahan gue tuh kan cowok perut kota-kota kan cuy. Iya. Bahaya kan. Dan dari situ aja gue, untung gue masih perawan sampai kawin. Gue ketemu, gue hangout dengan si pemain-pemain bola ini lumayan banyak. Gue follow up atau di follow up gue. Lu kebayang gak sih cuy? Kalau gue udah kawin, kelar gue pasti coy. Iya kan? Iya. Nah itu makanya gue semangat Ji. Iya. Dan gue rasa orang TV kemudian ngelihat, bangsat nih manusia siapa, lucu banget. Karena mereka nggak pernah masukin manusia kayak lu ke dalam locker. Iya, jadi ketika lu yang masuk ke locker jadinya sesuatu yang orang nggak pernah ngeliat sebelumnya. Dan itu gue persiapin bang, karena gue tahu gue cuma punya waktu let's say 7 minutes. Itu juga karena ayo cepat ya, udah harus naik ke studio. Gue cuma punya waktu let's say 5 until 7 minutes. I have to give the best of it. Jadi pada saat gue masuk, gue nggak cuma kayak tapi gue udah persiapin kata-kata yang akan gue omongin, siapa yang akan gue interview, apa yang akan jokes, apa yang akan gue bercandain. Jadi everything I'm already prepared. Gue suka ini deh, maksud gue pengen tanya sama lu, karena lu sering banget denger ucapan yang muke radio segala macam. Thought prosesnya apa sih? Do you ever feel? This is a very important question to women. Do you ever feel? Iya, kalau bercandaan sih lu kan sering bercandain lu abang-abang kan, tapi lu pernah nggak merasa kecewa karena down? Emang gue perempuan jelek segala macam. Lu ngerasa jelek atau enggak? Karena gini kan, maksud gue realitanya adalah semua juga cakep. Kuncinya adalah nyari siapa yang sepakat sama kita aja kalau kita cakep, ya nggak sih? Semua juga cakep. Karena kadang-kadang gue ngelihat ini laki sebenarnya jelek banget, tapi kenapa bininya cakep ya? Semua orang tuh cakep, cuman tujuannya adalah gimana caranya kita ketemu sama orang yang sepakat kalau kita cakep juga. Oh gitu nah, ya. Pertanyaan. Biasanya keluarga kita doang ya. Nggak kan maksud gue? Iya. Apakah lu juga? That's a very good question, and I think it's important. Gue lanjutin. Anak gue perempuan Shira, umurnya 8. Iya. Dia pernah bilang, I'm not beautiful. Terus gue bilang, why are you not beautiful? I have so many scars. Anaknya aktif banget, kerja lompat-lompat segala macam, senangnya berantem. I have so many scars, I'm not beautiful gitu. Terus gue harus jelasin sama dia bahwa definisi cantik itu nggak seperti yang orang lain bilang, Shira gitu. Nah ini kan pembicaraan yang penting ya, karena untuk perempuan. Gua cantik, gua nggak cantik ini jadi perdebatan setiap hari. Makeup adalah alasan kenapa industri makeup itu gede, adalah karena pertanyaan itu ada di benak perempuan setiap hari. Nah, lu gimana? In order to answer that, kalau lo tanya pernah nggak ngerasa down dan ngerasa kayaknya I'm different and I'm not pretty enough dibandingin cewek lain, pernah. I think it's a process. Gak bisa gue bilang, oh sekarang gue it's instantly gue punya pemikiran bahwa I don't care what people say, yang penting gue begini. Gak bisa. Karena dulu tuh it does matter for me apa yang orang ngomongin. Dan ini dia nih, kenapa kita penting banget mengenal siapa sih kita, what's our value in front of God. Kita tuh kayak apa sih, seperti apa sih Melanie Ricardo, seperti apa sih Panji itu. Karena Ji, apalagi saat sekarang ini dimana orang bisa taruh komen seenak-enak, gila lo, muka lo kayak comberan, gila muka lo kayak laki, lo kayak bencong, apa segala macam. People can throw shits on your face, whichever they want, which is you cannot control. Orang tuh bisa lempar kotoran. Saat orang kasih komen yang gak enak, orang tuh lempar tai ke muka lo, bener gak? Tapi when you have filter and you know exactly, makanya Ji, gue tuh sekarang udah gak pernah sama sekali untuk ribut apa segala macam sama si yang komen-komen di lapak gue. Kalau gue nggak suka, gue simply delete and gue block. Karena dia mau ngatain gue kayak laki, dia mau ngatain gue lo nggak cakep, dia mau ngatain laki lo tuh numpang hidup dari gue. Yang tahu kebenaran siapa? Gue kan. So when you content with yourself,
dan lu punya filter yang jelas siapa sih, what's my value in front of God, orang tuh nggak semudah, lu tidak semudah itu untuk bisa ibaratnya berantakan pada saat orang tuh ngelempar kotoran ke lu. Di awal-awal dulu apalagi banyak banget rejection dalam hidup gue. Dan dulu kan beda sama sekarang, Ji. Sekarang tuh orang tuh sangat menghargai perbedaan. Misalnya jerawat. Sekarang tuh jerawat tuh bisa jadi konten. Hashtag pejuang jerawat. Orang tuh bisa segitu bare face-nya. Dulu nggak ada, Ji. Betul. Orang tuh harus cakep, harus pakai bedak dulu. Sekarang semakin raw, semakin dia apa adanya, semakin menarik. Which is menurut gue sih it's good thing ya. Tapi nggak enaknya adalah orang tuh sekarang bisa langsung komen segitu personalnya ke lu. Dan again, pada saat lu tidak tahu siapa diri lu tidak mengenal siapa who you are inside of you, lu tuh pasti akan depresi, akan anxiety, apalagi you start comparing yourself. Karena the moment you compare yourself, that's the moment you kill yourself. Menurut gue sih gitu. Tapi terus switchingnya gimana? Karena gini kan, maksud gue kalau dari sudut pandang gue, kalau dari cerita-cerita lu, harusnya sih lu ngerasa lu seksi karena lu dulu model catwalk, atlet-atlet sepak bola berperut six pack pada mau sama lu. Ente juga pernah ditarik atas panggung John Legend, saya ingat. The thing is sometimes kita nggak bisa lihat value kita sendiri. Bener ya? Apa yang lo omongin ke gue nggak bisa lihat kadang-kadang. Yang gue lihat tuh cuma gue, kenapa sih gue jerawatan mulu? Kenapa sih gue gini? Kenapa sih perut gue nggak bisa rata? You know, lo tuh nggak bisa lihat apa yang orang lain lihat tentang lo. Makanya penting sekali untuk bisa, again, seperti gue bilang tadi, mengenal diri lo. Oke, gue mulai mengenal diri gue gini, Ji. Gue tahu gue tidak akan pernah seperti misalnya, let's say, modelnya cewek banget. I could never be like them, cause I'm not them, gitu. Tapi I can be the best version of myself. Ini yang gue lakukan sekarang. Kenapa gue olahraga? Kenapa gue jaga makan? Kenapa gue perawatan? Cause I want to be the best version of Melanie Ricardo. Not only my physical appearance, cause that's important, tapi juga gue dengerin podcast yang bagus. Tiap hari gue harus dengerin sermon firman Tuhan yang bisa menguatkan jiwa gue. Karena this industry is fucked up, man. This industry is torture your soul, gitu. Jadi kalau lu tiap hari bisa nge-charge handphone lo, why don't you charge your soul, gitu. Jadi buat gue sudah sampai pada pemikiran, sekarang orang bilang lu kayak laki, bahkan gue juga suka ngetawain diri gue sendiri. I mean, I can make fun of it yang bener-bener sincerely no hard feeling. Tapi balik lagi, gue tahu gue tidak akan bisa menjadi si A atau si B, si J, tapi I want to be the best version. Secakap-cakapnya Melanie paling pol tuh kayak apa sih, seseksi-seksi itu kayak apa sih, and I feel good right now karena gue I put effort, gue olahraga, gue berusaha, walaupun gue mungkin belum reach sampai berat badan yang gue pengen banget, tapi ya udahlah gitu loh. Balik lagi, nggak soal angka juga, kan, Ji, gitu loh. Betul. Gue tadi lu sempat ngomongin soal karena lu pengen punya talk show sendiri, terus lu memutuskan untuk inisiatif duluan dan bikin konten dan segala macam, akhirnya sampai sekarang. Gue mau masuk ke YouTube nih. Lu kan harusnya masuk dalam kategori YouTuber yang dibahas sama banyak YouTuber sekarang, yaitu orang TV yang masuk. Lu sebenarnya mulai aktif di YouTube tahun berapa? I think around 3 years ago deh. Sebenarnya berarti enggak ya? Iya. Si kayak Raffi, Baim itu masuk kapan? Raffi setelah gue, tapi dia langsung aktif. Gue tuh kan sempat hilang uang 60 juta dari YouTube karena gue berganti, gue ikut agency dulu, and then after that gue keluar, ribet lah, long story short, pokoknya I lost my money tapi I can keep my subscribers, gitu. Jadi gue sebenarnya udah around 3 years ago sih. Oke, berarti tidak ya, tapi kita bisa asumsikan orang menilai lu sebagai TV personality karena. Tapi gue hitungannya masuknya artis merger ke YouTube sebetulnya. Jadi pikir-pikir gue juga sebenarnya mungkin iya kan, karena gue mulai dari TV. Tapi yang rada sinikalnya itu mungkin kepada yang belakangan ini, karena nama-nama kan ada Andre Taulany juga, kemudian disebut ini. Maksud gue yang juga masuk barengan sama Raffi segala macam, ya kan, masih satu angkatan. Kalau Dedi kan TV juga tapi dia lebih dulu gitu. Betul. Dan mungkin ketika Dedi, lu dan gue masuk ke YouTube, kita tidak mengubah lanskapnya gitu. Tidak seperti betapa agresifnya teman-teman kayak Raffi, Ruben, dan segala macamnya. Ruben sih nggak terlalu agresif. Raffi sama mungkin Raffi sih, Rans kan dia bener-bener kan kenceng kan, tutuk gitu. Jadi lanskapnya berubah sehingga orang mulai mempertanyakan keadaan mereka. Walaupun mereka bikin yang mereka pengen juga kan. Betul. Nah tapi dengan semua kritik yang terjadi, YouTuber, artis, TV, masuk segala macam, lu sempat ngerasa anget kayaknya gue yang diomongin, atau lu nggak ngerasa anget bukan gue yang diomongin? Enggak sih. Lu nggak ngerasa gue nggak ngerasa kayak gitu. Jadi kalau gue sih balik lagi, makanya tadi gue bilang, Ji, gue tahu banget apa purpose yang Tuhan taruh di hati gue. Gue tuh again ya, semakin kita usia kan kita semakin banyak berpikir. Gue yakin dan percaya. Makanya gue nggak pernah, gue tuh dalam mengupload tuh sangat berhati-hati banget, Ji.
Sebenarnya bisa aja gue ngomong, wah ngomong yang kotor apa segala macam, bisa aja YouTube bebas gitu. Tapi again gitu, saat gue mau mengupload ada 2 barometer yang akan selalu gue tanyakan ke diri gue. The first one adalah saat nanti 10 tahun dari sekarang, anak gue nonton, ngelihat maminya misalnya buka-buka tete apa segala macam, terus ngomong yang kasar-kasar, yang kotor segala macam di YouTube, artinya gonna be proud of me gitu, as their mom. Itu yang pertama, lo encourage. 10 years from now mungkin kalau sekarang mereka nggak ngerti. Dan yang kedua adalah saat gue ngupload tuh ada damai sejahtera nggak? Karena sebetulnya kadang-kadang lo tau ini akan viral, lo tau ini akan gokil, tapi lo tuh kayak ribet sendiri gitu loh. Lo you lost your peace gitu loh. Ya kan? Ya mungkin kalau lebih religiusnya adalah setiap konten yang gue upload itu, is it gonna glorify God's name atau enggak? Ini akan menyenangkan hati Tuhan apa enggak? Itu yang gue selalu tanyain ke diri gue. Kalau 2 itu aja, salah satunya aja itu tidak bersinergi dengan baik, I'm not gonna uploadin. Kayak misalnya pernah gue ngupload, and then ternyata salah seorang temen gue tuh bukan nggak suka dengan kontennya, nggak suka misalnya dengan kenapa gue nge-vlog sama orang ini gitu. Buat gue, I value friendship gitu. Jadi gue akan selalu telepon, terus gue bilang, you want me to take down gitu. Kalau emang segitu lo nggak nyamannya segala macam, and I love you as my friend, gue take down nggak apa-apa gitu. Dan I took down gitu. Wow, pernah kayak gitu? Pernah. Padahal sebenarnya kan itu it's alright as a content creator kan. Tapi buat gue ya, damai sejahtera tuh lebih. Makin kita tua, Ji, the peace inside of you, the contentment tuh nggak bisa dibayar dengan subscribers, dengan uang, dengan anything. Ya, tapi gue juga setuju. Gue juga pernah nurunin beberapa konten karena bikin gak nyaman orang, baik yang gue kenal ataupun yang gak gue kenal. Karena kadang-kadang kita nggak nyangka ya konten kita bakal jadi apa. Dan dia juga nggak marah. Dia lebih kayak yang, boleh lu turunin nggak video itu, gue nggak nyaman sama akhirnya gue turunin juga. It doesn't matter buat gue. Sesimpel tinggi karena gini, kita tuh kadang-kadang work on things, melakukan pekerjaan sesuatu ya yang kita tuh put passion, put effort, everything gitu. Terus kita ngerasa, ini sebenarnya orang ada yang merhatiin nggak sih gitu, ya nggak sih? Di tengah-tengah begitu banyak orang punya value yang berbeda, orang mungkin lebih heboh, lebih hype dibandingin kita, subscribers lebih banyak. Ini apa yang what I'm doing right here nih punya impact nggak sih buat hidup orang? Dan ternyata tuh Tuhan punya cara lucu untuk mengingatkan gue. Kayak gue kemarin, tadi gue tanya malu kan, purpose di awal, tiba-tiba di tengah-tengah dengan begitu banyak hajaran ini, lu sometimes overwhelmed dan lu mulai kehilangan arah kadang-kadang. Nih gue, it's tempting to do this content atau ini worth it nggak sih untuk stick dengan prinsip gue seperti ini gitu. Ternyata saat gue berpikir, ini yang gue kerja ini orang tuh ada yang nggak sih, orang tuh ada yang seneng nggak sih, ada yang kepengaruh nggak sih, ada yang terimpact nggak sih hidupnya. Tyson baru pulang dari Australia tadi pagi, baru datang ke rumah, terus dia bilang dia itu mendapatkan quote unquote kemudahan lah di airport gitu dari pokoknya orang di sana yang juga kenal ternyata sama gue. Terus dia bilang, udah it's okay lah, cause I love Melanie, I love her a lot. Wow, it's not even freaking Indonesia, it's overseas. Tapi ternyata ada orang yang terimpact hidupnya dengan apa yang kita lakuin. Damn, lu kadang-kadang nggak bisa ngerasa. So everything that you put day by day, it becomes something to people's life. Gitu sih kalau menurut gue. Tadi lu sempat ngomong soal bikin sesuatu yang lu bisa bertanggungjawabkan di anak lu. Itu akan lebih kerasa lagi ketika anak lu mulai ngeh sama kontennya. Kalau sekarang kan itu kan ada di kepala lu. Kalau anak gua, soalnya anak gua ternyata udah mulai nonton. Jadi si anak gue yang cewek nanya, kenapa ya nggak bikin YouTube soal ini sama aku? Terus yang cowok bilang, YouTube-nya ayah nggak kayak gitu, Shir. Terus gua tanya, emang kamu nonton YouTube ayah? Nonton, aku nonton YouTube-nya ayah. Ini anak 13 tahun. Terus bilang, si Shirannya, emang YouTube-nya ayah apa? Ya, he talks about issues, sometimes social issues dan segala macamnya. Gue bilang, wow, ini anak gue udah mulai nonton nih. Terus gue nanya sama anak gue, kalau ada AdSense, kalau ada iklan kamu skip nggak? Aku skip. Jangan, itu untuk sekolah lu, gila. Diamin aja itu buat ngongkosin pendidikan lu. Tapi ini yang pernah gue obrolin sama Andika Pratama, kasi she is also struggling recently dengan YouTube kan gitu. Kita sama-sama. Gue tuh seneng Ji ngobrol sama content creator yang punya visi dan ataupun visi yang berbeda juga nggak apa-apa. Jadi gue bisa selalu belajar dari mereka. Dia bilang adalah selalu penting untuk bisa ingetin diri kita untuk selalu uploading positive things kepada orang, even pada saat viewers yang nggak banyak, yang ibaratnya keresahan hati lo deh. Tapi lo tahu it's the right thing to do yang lo harus upload. Pada saat viewers yang nggak banyak pun, even cuma 1 orang atau 2 orang yang terberkati dan berubah hidupnya gara-gara nonton video lo, it's still worth it. Iya, gua nggak tahu yang lain ngerasain hal yang sama atau enggak, tapi gua tuh secara rutin terima DM orang-orang yang bilang, makasih ya bang udah stand up, makasih bikin konten lucu karena gua lagi stres dan segala macam. 1 orang doang kadang-kadang cukup untuk bikin lu gerak terus. Exactly. Iya. Tapi kadang-kadang itu dia bang, kita tuh karena tiap hari ketemu sama konten kreator yang gila, ini viewersnya segini, analitik ini segala macam, lu jadi akhirnya keblinger kan gitu. Makanya it's important untuk bisa grounded dan ingetin lagi purpose lo di awal gitu.
Bang, lu tahu kan bukan belakangan ini ya, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ini ada banyak teman-teman kita tuh yang disebutnya hijrah. Tahu kan, maksudnya jadi mungkin jangan pakai kata hijrah karena sekarang konotasinya negatif. Padahal sih sebenarnya enggak ya, cuman gitu? kayaknya kesannya berubah gitu. Hijrah Intinya harusnya berputar balik ya. Hijrah tuh intinya berpindah ya. Apa namanya? Oh, berpindah. Cuman dalam hal ini hijrah ke jalan yang benar. Ke jalan yang betul. Terus jadi jalan yang terus akhirnya jadi lebih mendalami agama. Teman-teman kita banyak yang kayak gitu. This is kayaknya mungkin karena kita nggak pernah, tapi enggak kan kita pernah syuting bareng juga tuh lama banget di TV apa tuh. Tapi kan we didn't get a chance to talk like a lot. Iya, tapi bahkan dalam pembicaraan kita zaman dulu, you don't refer to Jesus as much as you do now. Iya sih. Lu hijrah, bukan hijrah maksudnya. Lu bukan newfound Christian juga. Did you change though religiously? Ya. Atau emang kayak gini gua nggak tahu aja? Enggak. Dulu gue dari kecil kan memang udah Kristen. Bapak gue emang udah pendeta. Tapi gue juga kan I made so many mistakes ya, you know lah. Gue hampir mau mati dulu. Yang sebenarnya gue pengen share tapi nggak bisa karena keluarga gue. Karena kesalahan-kesalahan kecil. I almost died. Gue hampir gila, hampir mati, paranoid. 3 years. Mati enggak, hidup juga nggak enak. Many things happen in my life gitu. Tapi ya that's one thing that I realize bahwa gue bisa aja sih menjalani hidup ini sendirian tuh bisa gitu. Kayak dengan orang-orang yang mau melakukan itu it's a personal choice. Tapi menurut gue sih akan lebih ringan saat lo berjalan bersama dengan Tuhan gitu loh. Jadi no matter what your religion, it is actually my purpose juga YouTube, bahwa YouTube gue tuh sebetulnya adalah my purpose tuh. Kenapa gue jagain banget kadang-kadang jangan sampai ada yang ibaratnya konten yang kalau bisa ya, walaupun again kadang-kadang kita juga masih ngelakuin kesalahan ya bang. YouTube gue tuh sebetulnya saat menginterview gue pengen orang tuh yang nonton bisa lebih dekat sama Tuhan. Nggak Kristen, nggak Muslim, nggak Hindu, nggak Buddha, anything. No matter what your religion, tapi pada saat lo sharing, lo cerita nih sama seseorang, dia cerita pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan ini, yang nonton tuh terberkati dan ngerasa wow, gila. Kalau saat dia cerita begitu, dia aja bisa, gue juga bisa. Intinya adalah pada saat nonton si vlog gue pengen mereka itu bisa punya hubungan yang lebih intimate dengan Tuhan, and they can love God even more, no matter what their religion, not only Christian gitu. Ya, kenapa tadi gue nanya kayak gitu? Karena gue merasakan, lu tau gak sih perasaan seneng lihat temen seneng? Oh iya. Gue ngerasain perasaan itu juga ketika gue ngobrol sama Steny. Iya, gue bisa bikin konten sama Steny kan. Terus udah gitu, gue ngobrol sama Steny, terus gue seneng lihat dia sama seperti gue seneng lihat lu. Ada semacam ketenangan ketika lu ngerasa lebih lagi deket sama Tuhan lu gitu. Terus udah gitu gue ngerasa sebenarnya sih, dan kalau Steny kan kita bisa lihat visualnya di Instagram juga dia lumayan sharing dan segala macam. Terus gue lagi inget tapi Steny emang pertama dia orang Minang ya, orang Minang kan Islam juga. Habis itu dari dulu juga sholatnya udah lebih benar daripada gua kan. Oh gitu. Tapi sekarang it seems like dia menemukan ketenangan. Jadi bukan not necessarily happiness, tapi peace, contentment, being peaceful gitu. Knowing that someone is looking out for you gitu. Dan itu menurut gue sesuatu yang gue juga belum dapat di gue banget sih. Gue curiosity itu ada. Mungkin level gue atau jumlah gue ngobrol sama ulama lebih sering daripada biasanya. Tapi gue bingung sama faktor apa yang membuat lu tiba-tiba klik. Kalau lu mungkin karena ada banyak banget yang terjadi dalam hidup lu, kemudian lu tahu bahwa something I have to change. Mungkin kejadiannya kayak gue pingsan di restoran kali ya. Ada kalau itu kan kejadiannya fisikal gitu ya. Ada sesuatu yang gue mesti ubah secara fisik gitu. Dan lu juga mungkin mentally sehingga ada sesuatu yang harus lu ubah juga. At some point no one could help you. No one could help you. I went to many places, I went to many people. No one could help me. Gak ada yang bisa tolong gue. And then after that ya harus tersungkur di kakinya dia. Ya, cuma bilang, God, this is me with all my mistakes and everything. I made so many freaking mistakes. Nggak ada yang bisa bantu gue. Dan either you want, ya udah akhirnya surrender. Berserah aja sama Tuhan gitu. Dan tapi buat gue spiritual journey itu memang harus lu pengalaman bersama dengan Tuhan. Nggak bisa pengalaman lu diceritain orang. Tuhan tuh gini-gini, Tuhan tuh gini, nggak bisa Ji. Karena lu cuma dengar dari orang. Lu makanya kayak ada salah seorang terdekat gue yang dia masih kayak dia questioning many things about God gitu. Which is nggak apa-apa, itu spiritual journey-nya dia gitu. Kenapa kalau emang Tuhan tuh ada, why ini kan yang selalu common, why bad things happen to good people? Kenapa orang baik sakit kanker? Kenapa orang baik ketabrak apa segala macam? Ada jawabannya nggak? Menurut gua ada. Tapi emang kita karena punya limitation, punya keterbatasan, kita nggak mampu untuk mendalami apa yang Tuhan pikirkan. Karena apa yang Dia pikirkan tuh jauh lebih dalam, dan we cannot handle that kalau Tuhan pun mau buka. So I think spiritual journey is you experiencing God's presence in your life without you only hearing from people gitu.
Yes. And everyone is different. Dan kenapa contentment is very important? Karena gue tuh bingung, kok ada orang udah terkenal segala macam. Dan ini orang-orang terdekat gue loh, Ji. Like dia bingung, Ji gue mau ngapain lagi ya? Gila ya, gue tuh kayak apa sih artinya hidup? Apa sih uang nih? Nggak ada mobil gue, udah mobil sport segala macam, nggak bisa bikin gue happy, nggak bisa. Cewek udah cakep, udah bohai, udah segala macam, nggak ada bisa-bisa juga. It's not gonna be enough karena there's some spot in your heart yang hanya bisa Tuhan yang isi. Menurut gue sih gitu. So I'm not the richest person at the moment. My husband not earn money mungkin yang sebanyak orang lainnya, but I think we're happy and content. Not always smooth, tapi gue ngerasa gue sampai saat ini sih ngerasa I have contentment because I rely on God gitu. Dan satu lagi, kenapa entertainer banyak sometimes using drugs? Cause they afraid. They're trying to figure out, gila nih abis ini gue bikin apa lagi? Takut buat besok segala macam, idea lo bikin jokes segala macam, kalau nggak lucu segala macam, akhirnya apa? Lo pakai drugs supaya lo you know supaya lo bisa lebih lucu, supaya lo bisa lebih relax, bisa segala macam. Buat gue sebagai seorang komedian, it's menakutkan kan Ji, kadang-kadang aduh kalau kehabisan ide, kelucuan dan segala macam. But I think God is a source of any ideas. When you rely on the source of idea, you don't have to be worried. And it's baby step. Don't try. Kayak kemarin gue ngobrol sama Iksan, takut gitu. Atau hari esok gue juga takut Ji, kerjaan gue berkurang segala macam. But I'm trying to the baby step. Kesulitan hari ini buat hari ini, kesulitan hari besok. Don't try to figure out. Kan udah ada Tuhan di depan. Itu yang gue berusaha untuk afirmasi ke diri gue sendiri. It's hard, nggak tiap hari bisa, tapi berusaha untuk ngomong ke diri sendiri. Gitu. Emang nggak salah lu jadi abang gue lo emang. Bang, ada sesuatu yang mau lu sharing atau promoin terakhir kalau misalnya ada YouTube channel lu atau apapun lah yang bisa lu share. I think everyone should be you have to be the best version of yourself and stop comparing your achievement, your family, your beauty, anything yang Tuhan udah kasih dengan orang lain. Because the moment lo compare diri lo, ini gue juga nggak. Sebenarnya when you preach itu sebenarnya pedang bermata dua, Bang. Iya, balik lagi ke lu. Menusuk ke diri kita juga. And integrity. Last one. Sekarang ini semua orang berusaha untuk membuat citra yang baik, tapi harus apa yang lo post, apa yang lo omongin harus sama dengan apa yang lo lakuin. Cause sometimes netizen get disappointed. Wah, gue pikir gini-gini, ternyata set ketahuan apa. Nah itu juga gue kadang-kadang kalau nggak cowok cakep, gue tuh berusaha untuk integritas. Lo udah ngeposting, lo udah preaching, come on, pulang ke rumah. Pun apapun ya, maksudnya apapun yang terjadi dan apapun keputusan yang kita lakukan dalam hidup, yang mungkin orang akan bilang, perasaan Melanie pernah ngomong gini kok tiba-tiba dia ngomong gitu. Apapun itu, ketika orang udah ngambil keputusan itu, gue yakini karena dia anggap itu yang terbaik untuk dirinya dia. Dan kalau punya kebijaksanaan seperti yang lu tadi udah display, apapun yang jadi keputusan hidup lu nanti, gue akan selalu ngerasa Melanie is doing this because she thinks it's best for her. Ya udah, I'll just root for her and I'll pray for her, whatever happens in the future. Thank you very much, Panji. As always, last but not least, we're officially old. Tuh lihat tuh, udah mau sejam kita ngomong kayak begini, ya nggak apa-apa. Tapi it's ini ya, menyenangkan ya. Iya, karena nggak sering-sering, coba sering-sering. Terima kasih banyak, Abang. Bye.